Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang selalu menyertai, menjaga, bahkan memegang kehidupan kami. Dan saat ini juga kami berterima kasih atas waktu yang Engkau sediakan buat kami. Untuk kami dapat beribadah bersama-sama, untuk kami dapat memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Saat inilah saat yang indah di mana kami boleh mendengar firman-Mu yang menjadi kekuatan yang membawa kami untuk melangkah bersama dengan Engkau. Engkau berkati hamba-Mu, Engkau urapi hamba-Mu, dan juga Engkau berkati jemaat-Mu, urapi jemaat-Mu. Kami bisa bersama-sama menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah segala pujian sembah kami menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali lagi bisa bersama-sama untuk datang beribadah, datang untuk menyembah Tuhan. Karena ada kalanya, ada saatnya nanti orang susah, tidak ada waktu lagi. Dikatakan dalam firman Tuhan, dalam nubuatan untuk Wahyu, bahwa orang akan mencari ke sana ke sini, tapi firman itu sudah nggak ada kekuatannya. Bahkan sekarang ada hal-hal yang membuat kita semakin waspada, juga kita semakin hati-hati. Akhir zaman semakin hari sudah semakin dinyatakan semua. Kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Karena itu kita istilahnya ada waktu untuk menyembah Tuhan, ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk memuliakan namanya. Itu merupakan kesempatan yang Tuhan berikan buat kita semua. Kita buka di dalam Mazmur 65 ayat yang kelima. Mazmur 65 ayat yang kelima. Mazmur 65 ayat yang kelima dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang Engkau pilih, dan berbahagialah orang yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dikatakan di sini berbahagia orang yang Allah pilih. Berbahagia orang yang boleh disuruh mendekat untuk diam di pelataran. Berbahagia orang yang mendapatkan kesempatan untuk bisa menghadap hadirat Tuhan. Dikatakan kiranya mereka atau kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan, di bait-Mu yang kudus. Ini Mazmur Daud yang ditulis merupakan satu kerinduan dari setiap pribadi lepas pribadi. Juga Tuhan sangat merindukan. Tuhan sangat ingin supaya setiap manusia juga bisa mendekat. Dikatakan berbahagia engkau yang dipilih. Berbahagia engkau yang disuruh mendekat dalam hadirat Tuhan. Ketika Daud mengerti apa yang Tuhan maksudkan, maka di dalam Mazmur 122 ayat yang ke-1, Mazmur 122 ayat ke-1 dikatakan demikian. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, ketika aku mendengar, ketika orang berkata kepadaku demikian, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Oh, suatu hal yang sangat luar biasa ketika Daud mengatakan, aku bersuka cita. Ketika aku mendapatkan izin, ketika aku mendapatkan pilihan daripada Allah. Engkau yang memilih, Engkau yang menyuruh aku mendekat dalam rumah-Mu. Maka Daud juga bisa memperkatakan pada seluruh umat Israel,
Aku bersukacita yang sangat luar biasa ketika mereka memperkatakan, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita datang memuji menyembah Tuhan. Karena dikatakan sini, firman Tuhan katakan sendiri, berbahagialah mereka. Mereka dikenyangkan dengan yang baik di rumah Tuhan. Mereka mendapat pertolongan yang tepat pada waktunya. Ketika Tuhan menyatakan, aku hadir. Aku mengizinkan mereka untuk bisa mendekat dalam pelataranku. Aku memilih mereka untuk mereka bisa datang dalam hadiratku. Maka Yohanes juga menulis dalam hal ini. Dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. 3 Yohanes pasal 1 ayat keempat katakan demikian. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar, yaitu bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Hal yang luar biasa ketika kita mendapatkan sekali lagi kesempatan untuk bisa dipilih, kesempatan untuk bisa mendekat. Ini adalah satu kerinduan daripada Tuhan, juga kerinduan daripada kita semua. Pada mulanya Allah menciptakan manusia, menciptakan Adam, di mana kerinduannya untuk bisa berjumpa, di mana kerinduannya adanya hubungan yang bisa berbicara secara langsung dengan manusia. Namun manusia seringkali menghindar karena ada sesuatu yang harus dilalui. Ketika Adam mengalami hal demikian, Adam juga mulai menghindar. Sekali lagi ketika hubungan seseorang dengan Tuhan juga melalui proses. Hubungan seseorang manusia dengan manusia juga melalui proses. Ketika Allah menciptakan Adam untuk bisa berhubungan, untuk komunikasi. Tapi ketika Adam jatuh dalam dosa, adanya penghalang dosa inilah, maka hubungan ini mulai renggang. Hubungan ini mulai terpisah. Karena adanya satu jarak yang memisahkan, yaitu dosa. Tapi Tuhan baik, telah menyelesaikan semua ini dengan adanya tuntutan korban yang harus mati, yaitu domba yang disembelih, darah anak domba. Dan hal ini juga digenapi dalam Yesus sebagai darah anak domba Allah yang sudah menyelesaikan semuanya dengan darah yang tertumpah di atas kayu salib. Maka kita sekarang boleh masuk dalam hadiratnya untuk bisa beribadah, untuk kita bisa masuk menghadap hadiratnya di dalam ruang yang maha kudus. Mazmur tadi mengatakan, berbahagialah engkau, berbahagialah kita semua yang dipilih, berbahagialah kita semua yang diizinkan, berbahagialah kita semua yang mendapatkan karunia untuk bisa masuk dalam rumah hadirat Tuhan. Daud mengulang kembali, aku bersukacita ketika mendengar bahwa orang-orang boleh datang pada saat itu, rakyat bangsa Israel. Aku bersukacita ketika mereka boleh berjalan menuju dalam rumah Tuhan. Yohanes juga menulis tadi kita baca, nggak ada sukacita yang lebih besar dibanding dengan sukacita ketika aku mendengar anak-anakku berada dalam kebenaran. Anak-anakku benar-benar berjalan di dalam kebenaran Allah, menuju pada rumah Tuhan. Hubungan adalah sesuatu yang sangat penting. Komunikasi adalah sesuatu yang sangat penting. Seseorang kan berkomunikasi dengan seseorang yang lain, melakukan komunikasi, melakukan hubungan yang baik. Pasti ada proses yang harus dilalui. Pasti ada pertimbangan atau hal-hal tertentu yang harus diperhatikan. Bila hubungan ingin berjalan dengan baik, maka ada hal-hal yang tidak cocok, hal-hal yang kurang pas, hal-hal yang kurang berkenan harus dibuang. Seseorang yang berhubungan bisnis dengan yang lain, maka hal-hal yang kurang baik itu harus dibuang. Sehingga hubungan ini bisa berjalan dengan baik.
hubungan komunikasi ini berjalan dengan sempurnanya. Hubungan bisnis seseorang, hal-hal yang tidak baik itu juga harus dibuang, hal-hal yang tidak cocok itu harus disingkirkan, sehingga kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik dengan kolega kita. Kalau seseorang bisa melakukan hubungan antara manusia dengan manusia, maka kerinduan Allah juga sama. Ketika pada saat penciptaan manusia, kerinduan Allah bisa berhubungan dengan manusia, bisa komunikasi dengan manusia. Maka hubungan Allah, hubungan Tuhan dengan manusia juga sama. Kerinduan inilah yang Tuhan ingin supaya setiap pribadi lepas pribadi bisa komunikasi dengan Dia. Hubungan yang benar-benar yang Tuhan rindukan. Maka tadi kita baca, berbahagialah orang yang diizinkan, berbahagialah orang yang dipilih, berbahagialah orang yang boleh disuruh mendekat untuk berdiam di dalam pelataran Tuhan. Tapi sekali lagi, segala sesuatunya ini harus melalui proses. Enggak boleh kita datang sesuka kita. Tidak boleh kita datang dengan semau-maunya kita. Ada sesuatu hal yang harus diperhatikan. Di dalam Ibrani 12 ayat 28. Dikatakan demikian, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan takut, dengan hormat dan takut kepada Allah. Nah ini, Ibrani 12:28. Jadi jelas, Tuhan sudah memberikan satu kesempatan, Tuhan sudah memberikan satu izin, Tuhan sudah memberikan pengorbanannya untuk kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi Paulus menulis dalam Ibrani 12, ketika kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka kita bisa mengucap syukur, maka kita juga bisa beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Bukan menurut kita, tapi menurut cara yang berkenan, yaitu hormat dan takut pada Tuhan. Hal ini juga ditulis dalam Pengkhotbah. Kita buka Pengkhotbah ya. Pengkhotbah Fatsal 4 ayat 17. Atau Pengkhotbah Fatsal 5 ayat yang 1, itu mungkin versinya agak berbeda sedikit. Pengkhotbah Fatsal 4 ayat 17. Dikatakan demikian, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Saya berhenti sampai di sini. Jagalah langkahmu ketika engkau hendak berjalan ke rumah Allah. Sekali lagi kita diberikan kesempatan, dikatakan dalam Mazmur 122, 123, kesempatan untuk kita bisa beribadah di sana. Karena sudah dipilih, kita mendapatkan kesempatan di dalam Mazmur 65, saya maksudkan. Mazmur 65 ayat yang kelima. Kita sudah dipilih, kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa mendekat. Tapi kenapa pengkhotbah ini mengatakan, jagalah langkahmu? Karena di dalam Ibrani pasal 12-28 nanti kita dikatakan, hendaklah engkau bisa mengucap syukur, hendaklah engkau bisa beribadah dengan cara yang berkenan kepada Allah, dengan hormat dan takut. Kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan, supaya kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Keinginan Tuhan supaya kita menerima sesuatu yang dikatakan dalam Mazmur tadi. Engkau mendapatkan satu hal yang baik. Kerinduan Tuhan ketika seseorang untuk bisa beribadah. Di dalam Keluaran 23 ayat 25, maka ia akan memberkati roti makananmu, maka ia akan memberkati air minumanmu, dan ia akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Itu kerinduan daripada Tuhan. Tapi sekali lagi,
Kita tidak bisa melakukan semau gue. Kita merindukan juga Tuhan bisa disenangkan. Makanya ada lagu yang mengatakan biarlah pujian ini menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pujian sembah kita bisa menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Karena ada hal yang harus diperhatikan. Jagalah langkahmu menuju ke rumah Tuhan. Dan Paulus mengulas kembali ketiga hal tersebut. Apa yang harus dijaga, apa yang bisa berkenan di hadapan Tuhan ketika kita mendapatkan izin, ketika kita mendapatkan kesempatan untuk bisa menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Paulus mengulas kembali tiga hal tersebut di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Sebab kami selalu mengingat satu yang harus dikerjakan. Ketika kita hendak menghadap hadirat Tuhan, ketika kita hendak memuji menyembah Tuhan, ketika kita datang untuk menghampiri, yaitu dengan hormat dan takut dikatakan. Sebab kami selalu mengingat yang pertama pekerjaan imanmu. Yang kedua usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ada tiga hal yang diperhatikan di situ. Iman, pengharapan, dan kasih. Ketika kita menghadap hadirat Tuhan, tidak sembarangan tapi dengan hormat dan takut. Karena kita percaya, Daud juga menulis dalam Mazmur, di dalam Keluaran juga ditulis, ada kuasa di dalam ibadah, ada berkat di dalam ibadah, ada sesuatu yang Tuhan sediakan ketika kita melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan dan yang berkenan di hadapannya. Dikatakan pekerjaan imanmu. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dengan kata lain, ketika kita beribadah, ibadah kita ini tanpa iman gak berkenan. Ibadah kita hanya melakukan karena liturgi, karena agamawis, juga nggak ada artinya. Karena itu Paulus juga selalu menegaskan di dalam Filipi pasal yang kedua, coba tampilkan Filipi pasal 2 ayat 16 dan 17. Dikatakan demikian, aku tidak percuma untuk berlomba. Filipi pasal 2 ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba. Dan aku tidak percuma bersusah-susah. Jadi ketika kita beribadah, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita membawa sesuatu untuk Tuhan yang terbaik, karena ada izin tadi dikatakan. Tuhan yang sudah memilih, Tuhan yang memberikan kesempatan. Maka dikatakan Paulus, sambil berpegang pada firman itu, agar aku dapat bermegah nantinya. Dan ketika aku berlomba, aku tidak berlomba dengan percuma. Ketika aku melakukan, tidak bersusah-susah dengan percuma. Ayat 17. Sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan pada ibadah imanmu. Jadi ketika kita melakukan ibadah ini, iman ini juga harus disertakan. Iman yang selalu menuruti apa yang Tuhan mau. Dalam Ibrani tadi, mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan
kepadanya. Banyak orang yang melakukan beribadah. Banyak orang juga yang boleh dikatakan mereka beragama. Mereka beragama, tapi tidak mencerminkan kehidupan mereka dari agama mereka yang sesungguhnya. Mereka beragama mungkin karena tuntutan, karena politik. Pada dasarnya mereka beragama, beribadah, tapi mereka tidak mengakui kuasa Allah dalam ibadah itu. Mereka melakukan hanya mengharapkan perjumpaan dengan seseorang. Mereka melakukan karena hanya perjumpaan dengan hal-hal yang mereka inginkan. Yang Paulus rindukan dalam pengkhotbah juga. Ketika kita menghadap hadirat Tuhan, menjaga langkah kita, pekerjaan imanmu, sehingga ibadah apa yang kita lakukan ini benar-benar berkenan dan mendapatkan kelayakan dan mendapatkan berkat dari Tuhan. Ada contoh ketika iman ini dikerjakan sebagai satu pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan standarnya Tuhan. Sambil contoh Nuh. Nuh satu saat mendapatkan berita, mendapatkan firman dari Tuhan. Karena saat itu sebangsanya tidak ada yang mau menyembah Tuhan untuk beribadah apalagi. Lantas Allah memberikan satu perintah. Bikin kapal Batra di atas gunung. Ketika Nuh mendengar ini, maka Nuh melakukannya tepat sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ketika dia mendengar firman, ketika dia mau melakukan semuanya, pekerjaan iman ini, maka harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau, cara yang Tuhan mau. Kejadian 6 ayat 22. Coba tampilkan Kejadian 6 ayat 22. Ini yang Nuh lakukan. Ini yang Nuh kerjakan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ketika kita datang dalam hadirat Tuhan, tepat seperti apa yang Tuhan mau. Tepat seperti apa yang firman Tuhan rindukan. Pekerjaan imanmu ini. Sehingga dalam ibadah ini benar-benar ketika beribadah tidak hilang kuasa ibadah ini. Sekali lagi, kuasa ibadah bisa hilang. 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka beribadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Karena ada orang yang beribadah tanpa iman. Ada orang yang datang kepada Tuhan tanpa iman yang benar. Tapi mereka asal datang karena sekali lagi karena rutinitas bisa jadi. Karena hal-hal politik bisa terjadi mereka beribadah. Saya kasih contoh satu lagi, perempuan pendarahan. Perempuan pendarahan yang sudah berjalan 12 tahun. Satu saat dia mendengar, ada seorang yang akan lewat. Ada Mesias yang akan lewat. Maka dia rindu. Maka dikatakan dalam Matius 9 ayat 21 dan 22. Ketika dia mendengar, maka dengan yakin dia boleh mengatakan, apabila aku bisa menjamah jubahnya, aku mengalami kuasa yang luar biasa. Maka imannya dikerjakan. Pekerjaan iman yang nyata. Maka perempuan ini boleh merangkak dan melangkah dan menjamah jubah. Coba tampilkan Matius 9 ayat 21 dan 22. Matius 9, 21, 22. Matius. Karena katanya dalam hatinya.
Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 22, maka dikatakan demikian. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi ada kuasa. Ketika datang menghampiri Tuhan, pekerjaan iman ini harus benar-benar ada dalam setiap pribadi lepas pribadi. Kalau kita datang dalam perhimpunan seperti ini, dalam ibadah, kalau kita asal datang saja tanpa iman, maka orang tersebut nanti boleh pulang tanpa hasil. Mereka hanya melakukan ibadah agamawi. Dikatakan tadi dalam 2 Timotius 3. Mereka melakukan secara lahiriah ibadah, tapi mereka memungkiri kekuatannya. Ya, Paulus sekali lagi menulis pekerjaan imanmu. Lantas tadi katakan juga usaha kasihmu dan ketekunan pengharapan. Saya bahas pengharapan terlebih dahulu ya. Pengharapan adalah sesuatu yang kita kejar dan kita nanti-nantikan. Sehingga orang-orang tersebut memiliki semangat. Sehingga memiliki api yang berkobar-kobar karena ada pengharapan. Nah, pengharapan ini yang ditulis dalam pengkhotbah, jagalah langkahmu menuju rumah Tuhan. Paulus menulis juga, biarlah pengharapanmu pengharapan yang bukan pengharapan duniawi. Tapi Paulus menegaskan, biarlah pengharapanmu memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Nah, ini yang sesuai dengan apa yang dikatakan dalam pengkhotbah. Jaga. Titus, coba tampilkan Titus pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Jadi ada iman dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Ada iman, ada pengetahuan yang harus kita mengerti, ayat yang kedua. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Jadi ada iman yang harus kita kerjakan, dan juga ada pengharapan akan hidup yang kekal. Bukan mengharapkan hal-hal yang bersifat duniawi saja. Walaupun di dalam kitab Keluaran mengatakan tadi, Keluaran 23-25, maka ia akan memberkati engkau, memberkati roti makananmu, memberkati air minumanmu, menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Memang itu secara jasmani. Itu janji Allah yang tidak bisa dipungkiri. Janji Allah yang dikatakan yang tidak pernah berdusta. Tapi pengharapan yang sesungguhnya yang harus kita kejar adalah pengharapan akan hidup yang kekal. Inilah yang kita dikatakan hendaklah engkau menjaga setiap langkah. Apakah engkau datang beribadah karena mengharapkan sesuatu yang lain? Apakah engkau beribadah mengharapkan sesuatu pujian? Sesuatu yang membuat seseorang nantinya bisa jatuh. Tapi Paulus menuliskan pengharapan yang kita kejar. Karena kita mendapatkan izin, karena kita mendapatkan pilihan, kita mendapatkan sesuatu untuk kita bisa mendekat. Biarlah pengharapan kita ini benar-benar pengharapan yang memperoleh hidup yang kekal. Ada iman, ada pengharapan. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau kita melangkah ke rumah Tuhan untuk diperkenan, untuk menjaga langkahmu, katakan, biarlah kita datang beribadah bukan karena hal-hal yang lain.
Kita beribadah, kita datang menyembah Tuhan, mengharapkan hanya hidup yang kekal. Walaupun nantinya berkat itu pasti dilimpahkan secara otomatis. Tapi pengharapan yang sesungguhnya mengharapkan hidup yang kekal itu. Apakah masih ada yang membicarakan hal-hal yang lain? Sebagai gosip nanti. Membicarakan hal-hal lain tentang bisnis mungkin. Selain membicarakan kuasa ibadah itu. Banyak hal yang terjadi, nanti mereka akan mengalami hal yang keliru. Akhir zaman sekali lagi, mereka beribadah, menjalankan satu liturgi secara agamawis. Tapi kuasanya mereka tolak. Tapi kita bersyukur, kalau kita diberi kesempatan, kita dipilih sekali lagi. Daud juga mengatakan, aku bersuka cita. Ketika aku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersuka cita, tidak bisa melebihi sukacita ini. Selain mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dan yang terakhir, dikatakan bahwa kasih. Ada iman, ada pengharapan, tapi juga kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih ini apa sih? Kasih ini merupakan satu tindakan yang nyata dari apa yang sudah kita imani, dari apa yang sudah kita harapkan, dan tindakannya ini nyata, yaitu apa? Kasih, perbuatan. Ketika kita berjalan ke rumah Tuhan, kita melakukan hal ini. Dikatakan hal ini yang paling besar. Hal ini yang paling berkenan di hadapan Tuhan di antara iman dan pengharapan. Kasih ini, perbuatan ini. Jadi ketika seseorang tidak melangkah ke rumah Tuhan, aku memiliki iman aku percaya dia ada kuasa aku memiliki pengharapan, oke, luar biasa. Tapi tindakan kita untuk mengasihi, perbuatan kita untuk mengasihi Tuhan tidak nyata. Dalam hal ini bukan perbuatan kasih aku mengasihi kamu, bukan. Itu sesuatu hal yang otomatis kita lakukan. Tapi yang dikatakan ini perbuatan kasih yang benar-benar nyata dalam perbuatan imanmu ini loh, menyangkutkan iman. Menyangkutkan pengharapanmu. Contoh, saya kasih contoh gampang. Seseorang yang lagi gandrung, pacaran. Mereka pasti memiliki, dalam istilah saya pakai, mereka pasti memiliki iman. Mereka pasti memiliki pengharapan. Ya, siapa yang pacaran saya kira? Si Elsa kah? Ada seseorang yang pernah ngomong sama kamu kah? Aku I love you gitu, I love you gitu ya. Atau siapa? Seseorang sudah pernah menyatakan aku cinta kamu. Pokoknya aku setengah mati kok ngomong ya. Harus full ya. Aku pokoknya mengasihi kamu. Aku punya iman bahwa nanti kamu bakal jadi istriku, bahwa kamu jadi suamiku. Kan punya iman toh? Lah gak punya iman percuma gue pacaran toh. Berteman biasa aja. Aku punya pengharapan nanti bakal engkau menjadi istriku yang baik, jadi suamiku yang baik, punya pengharapan masa depan toh. Tapi nyatakan kasihmu, pernah dibuktikan enggak? Hanya ngomong saja. Aku mengasihi engkau, tapi kau enggak pernah diajak mangan bareng, enggak pernah diajak berbicara bersama-sama, komunikasi, enggak pernah diajak dating, apa itu namanya? Pacar apa? Ngapel gitu ya. Enggak pernah diajak komunikasi yang baik. Itulah iman dan kasih iman dan pengharapan yang palsu. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Sama.
Seseorang memiliki iman datang beribadah, aku percaya Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Memiliki iman, benar. Memiliki pengharapan, ya. Tapi tindakan yang nyata dalam ibadahmu juga sangat besar. Maka dikatakan dari ketiga hal ini, yang paling besar adalah kasih. Ketika seseorang mengungkapkan segala sesuatunya, dinyatakan dengan kasih yang nyata. Ada contoh dalam Alkitab. Mereka melakukan ibadah tanpa adanya kasih. Kain dan Habil. Mereka berdua mempersembahkan persembahan. Habil membawa persembahan, mereka melakukan ibadah. Kain juga membawa persembahan, mereka melakukan ibadah. Tapi Habil datang dalam hadirat Tuhan dengan iman. Aku percaya melalui persembahan ini, melalui satu pujian, melalui satu korban ini, Allah berkenan. Pengharapannya ada hidup yang kekal. Kasihnya mereka lakukan. Aku membawa pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Aku membawa persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Beda dengan Kain. Kain bawa persembahan, melakukan ibadah. Tapi hatinya, kasihnya melenceng. Maka dia memandang ke sebelah. Wah, mulai iri. Mulai jengkel. Kenapa adikku kok bisa berkenan? Kenapa aku enggak? Loh, padahal sama-sama melakukan ibadah. Tapi perbuatan kasih daripada Kain melenceng. Mereka iri, jengkel. Mungkin adakah yang datang ibadah karena jengkel, karena iri? Percuma. Ketika Kain melakukan ini, maka ditolak. Maka Paulus tadi mengatakan, jangan aku sampai percuma berlomba, sia-sia melakukan usaha dalam melakukan ibadah yang diperkenan oleh Tuhan. Ada rahasia ibadah, ada. Kuasa ibadah, ada. Berapa minggu yang lalu saya membawakan renungan. Apa maksud ibadah? Apa kuasa dalam ibadah? Apa berkat-berkat dalam ibadah? Dan saat ini kita bisa mendengar, engkau diperkenan, engkau diizinkan, engkau mendapatkan kelayakan untuk bisa datang dalam hadirat Tuhan. Tapi dengan kasihmu yang murni, dengan cintamu yang tulus, Habil mendapat perkenanan. Contoh yang kedua, Bileam. Bileam bernubuat, menyampaikan firman, membawa firman, membawa kabar baik. Tapi Bileam juga salah. Kasihnya melenceng karena upah dan materi. Bileam mendapatkan upah, Bileam mendapatkan materi. Kalau dalam cerita itu berupa uang, berupa penghargaan. Mungkin kalau zaman sekarang mendapatkan upah karena engkau disanjung. Mendapatkan upah karena engkau dipuji. Karena materi juga bisa. Bileam ketika melakukan ini, melakukan ibadah, menyampaikan firman nubuatan sekalipun, melenceng kasihnya. Perbuatan yang nyata ini melenceng. Perlu diketahui, firman Allah akan menelanjangi setiap hati, setiap orang, setiap para pelayan yang punya motivasi yang lain. Iman kita punya, pengharapan kita punya, kasih perbuatanmu juga harus nyata. Contoh yang lainnya juga, Korah. Korah ini memiliki satu ambisius, sehingga dia memberontak kepada Musa. Korah ini adalah satu bani yang dipilih sebagai pemuji, penyembah Tuhan, sebagai para imam, sebagai para pelayan. Tapi karena ambisius, setiap orang harus memiliki ambisi, tapi bukan ambisius. Setiap orang harus memiliki satu angan-angan keinginan untuk bisa melakukan sesuatu yang baik. Tapi tidak ambisius seperti Korah. Korah mempunyai ambisius yang berlebihan. Sehingga ketika melangkah, ketika melakukan, terjadi pemberontakan. Karena Korah ingin mendapatkan satu dudukan. Korah ingin mendapatkan satu pujian. Korah ingin mendapatkan satu sanjungan.
dari manusia. Maka Allah menolak. Sekali lagi Bani Korah, Bani yang dipilih oleh Allah, Bani yang diizinkan untuk bisa beribadah menyembah Tuhan. Tapi ketika langkahnya salah, maka pengkhotbah mengatakan, jagalah langkahmu ketika engkau melangkah ke rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan ada berkat yang tersedia. Di rumah Tuhan ada penyertaan yang tersedia. Di rumah Tuhan ada perlindungan. Tapi ketika engkau melangkahmu salah, maka semua katakan sia-sia. Semua percuma. Ya, kita melihat hubungan yang Tuhan rindukan. Hubungan yang Tuhan inginkan. Seperti yang dalam firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan iman, pengharapanmu, dan kasihmu yang murni. Ini yang Tuhan rindukan. Kita buka dalam Yudas, surat Yudas, sebelum Wahyu Yudas itu. Yudas, pasal yang pertama, kita baca ayat yang perikop ini, pasal pertama, cuma satu pasal. Itu berbicara tentang kesempatan mereka yang bisa menghampiri hadirat Tuhan, tapi disalahgunakan. Yaitu di situ ada Kain, Bileam, dan Korah. Tapi ketika seseorang mendapatkan izin untuk bisa mendekat, seseorang yang dipilih oleh Allah untuk bisa melakukan dalam peribadahan, menyembah, memuji Tuhan. Mazmur tadi katakan, berbahagialah engkau. Yudas 1 ayat 24 katakan demikian. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ini yang Tuhan rindukan. Ini yang Tuhan inginkan, supaya setiap pribadi yang datang menyembah Tuhan, setiap pribadi yang boleh dipilih, boleh disuruh mendekat, masuk dalam pelataran Tuhan, dikatakan bagi dia yang berkuasa supaya jangan kamu tersandung, jangan kamu sampai jatuh tergeletak, yang membawa kamu dengan tidak bernoda, dan yang membawa engkau dengan penuh kegembiraan. Kuasa ibadah boleh nyata, kuasa pujian penyembahan boleh hadir dan ada apabila kita datang dengan iman, dengan pengharapan yang benar, bahkan dengan tingkah laku dari kasih yang tulus. Maka Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Di dalam Keluaran 23 ayat 25, maka ia akan memberkati roti makanan, ia memberkati air minuman, bahkan ia menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Biarlah renungan pagi hari ini kita boleh menyadari betapa bahagianya, betapa sukacitanya apabila seseorang telah dipilih oleh Tuhan, apabila seseorang boleh disuruh mendekat, apabila seseorang boleh pergi ke rumah Tuhan, boleh diam di dalam pelatarannya, karena sesuatu yang luar biasa. Dan biarlah kita juga menjaga langkah kita, imanmu dengan benar, pekerjaan imanmu, pengharapanmu, dan perbuatan kasihmu boleh benar-benar nyata. Inilah yang Tuhan rindukan, inilah yang Tuhan inginkan. Hubungan yang benar-benar lurus, harmonis, dan yang baik di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik.
Kalau pagi hari ini kami boleh mendapatkan perkenanan, Engkau yang sudah memilih kami, Engkau yang sudah mengizinkan kami untuk mendekat diam di pelataran-Mu, maka kami boleh dikatakan sebagai orang-orang yang berbahagia. Karena Engkau yang menjaga kami supaya kami tidak tersandung. Engkau yang menjagai kami, dan kami memperoleh penuh dengan kegembiraan. Bahkan Engkau yang akan memberkati kami, baik roti makanan kami, maupun air minuman kami. Bahkan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kami. Karena ada kuasa dalam ibadah. Ada kuasa mujizat ketika kami boleh berhubungan dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini. Hanya perkenanan kami boleh melangkah ke rumah Tuhan. Dengan sorak-sorai, dengan nyanyian syukur, kami boleh datang memuji Engkau. Kami boleh menerima firman yang mengingatkan pada kami dan menguatkan kami. Sehingga kami boleh beribadah hanya karena izin daripada Engkau. Hanya perkenanan daripada-Mu. Hanya karena Engkau yang memilih. Hanya karena Engkau yang menyuruh untuk kami boleh masuk dalam pelataran. Hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau memberikan satu perintah, maka Engkau juga memberkati. Engkau menyertai. Engkau melakukan yang terbaik untuk setiap anak-anak-Mu yang menurut firman-Mu. Engkau memberikan yang terbaik janji-janji-Mu kepada mereka yang mencari Engkau. Kepada mereka yang senantiasa menanti-nantikan Engkau. Engkau memberikan kekuatan yang baru pada setiap orang-orang yang menanti mencari Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah saat ini juga kami teringat untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan tubuh yang kurang sehat. Mungkin dalam keadaan tubuh yang lemah. Biarlah Engkau juga menjamah mereka. Engkau pulihkan mereka, Engkau berikan kesehatan, kekuatan. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan, ditinggikan. Engkau juga memberkati khususnya mereka yang hadir saat ini. Dalam pertemuan ibadah yang Engkau sudah waktu yang sudah Engkau kuduskan, biarlah berkat-Mu melimpah. Janji-Mu tidak pernah berubah. Maka biarlah kami berserah, kami bersyukur, dan kami boleh mengangkat tangan kami saat ini. Biarlah Engkau turun tangan memberkati setiap kami yang menanti-nantikan Engkau. Maka sekarang sedang jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah. Dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, selalu menyertai Engkau, selalu menjaga, melindungi-Mu, bahkan memberkati Engkau, mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biar kita menerima semua berkat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua yang percaya dapat katakan, amin.